Oke, selamat datang kembali ya di eksplorasi kita. Hari ini nih kita mau nyelam ke sesuatu yang penting banget dalam komunikasi sehari-hari, gimana caranya memuji. Betul. Sumber kita kali ini bagian 6 dari buku How to Talk to Anyone. Fokusnya itu bedain mana pujian yang beneran membangun sama mana yang cuma rayuan gombal kosong. Nah, itu dia. Pertanyaan besarnya kan, gimana sih kita muji orang biar efektif tapi nggak kedengeran palsu atau kayak ada maunya gitu? Penting banget ini. Soalnya kata-kata kita tuh bisa banget nentuin hubungan kan? Bisa makin erat, atau malah jadi renggang. Iya kan? Makanya ayo kita bedah bareng-bareng nih. Siap. Dan sumber ini juga ngakuin ya, kalau zaman sekarang tuh orang cenderung agak sinis. Jadi kalau dipuji, kadang malah curiga. Bener juga ya. Makanya, salah dikit aja, pujian bisa jadi senjata makan tuan. Nah, jadi misi kita nih, kita gali dari buku ini, gimana caranya biar pujian Anda itu kesannya otentik, pas, dan dampaknya positif. Fokus ke kekuatan pujiannya. Sip. Oke, kita mulai dari yang agak gimana ya nggak langsung gitu. Ada teknik namanya pujian lewat orang lain atau grapevine glory. Pernah nggak sih Anda dengar pujian soal diri Anda dari orang ketiga? Oh, sering. Dan rasanya beda ya? Nah, itu dia. Rasanya lebih nendang gitu kan. Teknik ini nyaranin kita misalnya muji si A ke si B. Harapannya si B ini ngapain lagi ke si A. Yang menarik tuh cara ini pinter banget buat ngakalin rasa curiga alami kita. Karena pujiannya nggak langsung ya kan, jadi motif kayak cari muka gitu, jadi berkurang banget. Masuk akal? Sumber ini bahkan bilang, kita sebaiknya jadi pembawa kabar baik atau carrier pigeon. Jadi kita aktif nih, nerusin pujian tulus yang kita dengar dari orang lain tentang lawan bicara kita. Oh, jadi kita kayak perantara gitu ya? Iya, jadi agen positif lah. Nguatin hubungan tanpa harus muji langsung orangnya. Oke, dari yang nggak langsung, kita pindah ke yang lebih halus nih pas disampaikan langsung. Ada teknik pujian tak sengaja, accidental adulation. Pujian tak sengaja. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak kecolongan muji gitu. Pujiannya diselipin di akhir kalimat, seolah-olah bukan itu poin utamanya. Contohnya? Contohnya gimana? Misalnya nih, Anda lagi naik tangga bareng temen, terus Anda bilang, wah orang sebugar kamu mah gampang ya naik tangga ini, aku udah ngos-ngosan nih. Nah, pujian soal bugarnya itu kan kayak nggak sengaja kesebut aja. Ah, iya, ngerti. Jadi kesannya lebih spontan gitu ya, nggak direncanain. Betul. Ini nunjukin perhatian, tapi nggak bikin orangnya jadi pusat perhatian yang mungkin bikin dia nggak nyaman ya. Lebih ke observasi aja. Nah, terus gimana kalau kita mau kasih pujian yang lebih dalam, lebih personal? Ada nih, pujian pamungkas atau killer compliment. Namanya serem ya, killer. Iya, tapi ini bukan pujian basa-basi biasa, ini harus spesifik banget, nyentuh kualitas unik yang kita tahu orang itu bangga banget sama hal itu, dan disampaikannya personal. Oke, ini kayaknya kuat banget efeknya ya. Tapi pasti ada aturannya dong, biar nggak malah jadi aneh. Ada banget. Kuncinya 3, kata buku ini. Sampaikan pas lagi berdua aja, pujiannya harus kredibel sesuai fakta lah ya, jangan ngarang, terus fokus ke kualitas yang spesifik dan unik itu. Contohnya tadi apa? Soal cara jalan? Iya, di buku ada contoh muji cara jalan khas teman sekamarnya. Nah, ini kuat banget karena nunjukin kita beneran perhatiin dia secara mendalam. Tapi ya itu, risikonya tinggi kalau nggak tulus atau salah nebak kualitasnya. Jelas beda banget ya sama rayuan gombal yang biasanya umum aja. Kayak, kamu cantik deh, gitu. Nah, itu dia bedanya. Terus jangan lupain juga yang kecil-kecil tapi sering. Ada penyemangat kecil, itty-bitty boosters. Oh, yang kayak gimana tuh? Ya sekedar ucapan singkat aja, kayak kerja bagus, hebat, atau keren. Tapi diucapin tulus pas momennya tepat. Kayaknya sepele ya. Justru nggak sepele. Efeknya tuh numpuk, kumulatif. Kayak kita nabung apresiasi kecil-kecil tiap hari, itu ngebangun rasa dihargai banget loh lama-lama. Oh gitu ya. Jadi konsistensi penting ya di sini. Banget. Ini nunjukin kita tuh merhatiin dan hargain usaha-usaha kecil mereka. Nguatin hubungan pelan-pelan tapi pasti. Oke. Nah sekarang kita balik nih. Kalau kita yang dapat pujian, gimana cara nerimanya yang elegan? Sumber ini nyaranin teknik boomerang. Boomeranging. Emang nggak cukup ya bilang makasih aja? Menurut sumber ini sih bisa lebih baik lagi. Jadi kita ucapin makasih, tentu. Tapi kayak bumerang, kita pantulin balik sesuatu yang positif ke si pemberi pujian. Maksudnya muji balik gitu? Bukan muji balik yang maksa ya, lebih ke mengakui kebaikan hati mereka udah memuji kita. Mirip kalau kita bilang, wah kamu baik sekali ya udah bilang gitu.
Jadi si pemberi pujian juga merasa dihargai. Interaksinya jadi positif bolak-balik. Menarik, menarik. Terus buat orang terdekat nih, ada teknik yang namanya agak unik, permainan batu nisan atau the tombstone game. Wah, kedengarannya agak berat ya, batu nisan. Iya, tapi idenya bagus kok. Intinya kita coba pikirin kualitas apa sih yang paling pengen diingat dari orang terdekat kita ini. Apa yang kira-kira pengen dia tulis di batu nisannya nanti, lalu kita puji dia untuk kualitas spesifik itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya kita bilang ke pasangan, aku tuh salut banget loh sama kamu, selalu nepatin janji. Atau ke teman, kamu tuh bener-bener bisa bikin suasana jadi ceria ya di mana aja. Kita puji karakter intinya. Ah, ini dalam banget ya. Ini udah puncak pujian yang tulus kayaknya. Karena nyentuh nilai inti atau warisan yang dihargai orang itu. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua teknik ini ya, intinya pujian yang efektif itu spesifik, tulus, waktunya pas, dan mikirin si penerima. Beda banget sama rayuan gombal, yang seringnya umum, nggak pas momennya, dan kelihatan banget ada maunya buat diri sendiri. Satu teknik nih buat minggu ini. Coba pikirin mana yang paling cocok sama gaya Anda dan situasi yang bakal dihadapi. Nah, sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan lebih dalam lagi deh. Pas Anda mau muji seseorang, coba pikirin lebih dari sekedar kata-katanya. Coba tanya ke diri sendiri, nilai atau kebutuhan mendasar apa sih dalam diri orang itu yang sebenarnya lagi Anda coba akui lewat pujian ini? Jadi lebih dari sekedar teknik ya. Iya. Gimana kalau Anda bisa nyelarasin pujian Anda, kayak di permainan batu nisan tadi, dengan apa yang paling dihargai dalam dirinya sendiri? Ini bisa ngubah pujian dari sekedar kata manis jadi pengakuan yang, wah, dalam banget. Ini soal empati yang pas, bukan cuma soal tekniknya aja. Wah, pemikiran yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.